到你了。不让你放下戒心，看你逃到哪里去！怪物！ Yo guys, kita lanjutin film kemarin yang ceritanya sempat terputus saat Chen Feng bersama Xun Hua dan tetua Marulong dihadapkan oleh Hai Bai Brother saat ingin menuju ke kota Sanghe karena konflik bisnis antara keluarga. Cukup daripada kebanyakan basa-basi, you guys langsung saja kita masuk ke cerita filmnya. Cerita dimulai kembali bersama Chen Feng dan Xun Hua serta tetua Marulong yang baru saja sampai di kota Sanghe. Kini mereka sudah berada di penginapan. Chen Feng diberikan 10.000 batu roh oleh Xun Hua sebagai bayaran telah mengawal keluarga Sun mengantar karvan ke kota Sanghe. Di sisi Chen Feng dia terbayang saat bersama Yu'er dan Mubai. Dikatakan Yu'er ingin sekali melampaui Chen Feng dari ranah gerbang ilahi, menanyakan itu kepada Mubai. Di sisi Mubai dia menjelaskan satu-satunya cara untuk melampaui Chen Feng hanyalah pil penerobos ranah. Jelas di sisi Chen Feng yang melihatnya juga enggak enakan. Makanya dia berpikir dengan 10.000 batu roh yang diberikan oleh Xun Hua untuk menukarnya dengan pil penerobos ranah. Di sisi Xun Hua dia dikagetkan pembicaraan Chen Feng karena mana mungkin pil penerobos ranah bisa ditukar dengan 10.000 batu roh. Butuh banyak batu roh untuk menukarnya. Karena di sisi keluarga Sun bukan hanya sebagai pemilik pavilion Duantian saja, tapi juga memurnikan pil penerobos ranah. Xun Hua menjelaskan yang sebenarnya jika mereka kesini adalah untuk mengirim pil ranah ke mansion wali kota Sanghe. Terdapat 3 pil ranah yang dimana 1 pilnya untuk anak wali kota dan 2 pilnya besar kemungkinan akan dikirim ke rumah pelelangan Xie. Setibanya Chen Feng di rumah pelelangan Xie, ternyata bertemu kembali dengan manajer waktu di sektor luar. Dia juga memegang korwil di rumah pelelangan Xie. Semasuknya mereka di ruangan, Chen Feng menjelaskan niatnya ke sini dikarenakan wali kota mansion Sanghe memurnikan pil ranah dan sisa dari pil ranah itu akan dikirim ke rumah pelelangan Xie. Lalu Chen Feng menunjukkan kulit naga Jiao ranah ilahi yang sempat Chen Feng lawan di part sebelumnya. Jelas di posisi manajer terkejut karena akan menjadi barang yang sangat berharga di pelelangan kali ini. Dikatakan manajer akan berusaha membantu Chen Feng untuk mendapatkan pil ranah karena sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan pil ranah yang dimana dari berbagai marga keluarga tertinggi akan menghadiri acara pelelangan Xie. Singkatnya Chen Feng yang tidak sengaja melintas dalam perjalanan melihat ada seorang wanita yang terkapar. Di sisi wanita itu dia bernama Yueling. Ternyata pria yang membuat terkapar itu adalah adik seperguruannya. Mereka berdua terikat atas insiden di masa lalu. Dikatakan dari benak pria adik seperguruan Yueling, keluarga dan dirinya terus tertindas oleh Yueling, menekan kesengsaraan di dalam kehidupan pria tersebut. Sehingga pria ini ingin membalaskan dendamnya kepada Yueling. 强的剑招，将剑场的绝学都传给你了。老家伙真是偏心。Di sisi Yueling yang sudah hampir kalah karena sebelumnya dia sudah diracuni. Terpaksa Chen Feng keluar dari persembunyiannya dan menolong Yueling. Sembari melantangkan suara, seorang ksatria nampaknya melihat adanya ketidakadilan, sehingga terpaksa menggunakan satu pukulan kepada pria itu sehingga merasakan yang setimpal. Chen Feng mendekati Yueling sehingga Chen Feng Junior muncul dan mengarahkan Chen Feng original untuk menyelamatkan Yueling. Dikatakan martial spirit Chen Feng adalah Xianglu, dewa iblis kuno, rajanya dari segala ratusan racun. Sangat bisa menetralkan racun yang ada pada diri Yueling. Kesempatan manis untuk Chen Feng menyingkirkan racun tersebut karena cara menyingkirkan racun tersebut harus berpelukan.
Tersadarnya Yueling dia kaget dan ingin menyerang Chen Feng, namun Chen Feng menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Di sisi Yueling dia sangat berterima kasih karena sudah menolongnya dan memberikan giok bidang pedang Ziyang karena Yueling merupakan dari akademi tersebut. Lalu masalah semua ini dia ingin pergi melapor ke sekte, sehingga pertemuan Chen Feng dan Yueling hanya singkat saja. Di lain tempat, Yor datang ke rumah dikarenakan dia mendapatkan info kalau ayahnya Paman Hancong tidak ada di rumah. Lalu ada seseorang yang langsung bilang kalau Paman Hancong belum kembali saat berburu. Dia bernama Sugang dari keluarga Su karena perburuan dipimpin oleh Su Taisang banyak tetua yang belum kembali. Sugang juga menunjukkan ikatan kepala Paman Hancong dan mengajak Yor jika ingin mengetahui keberadaan ayahnya. Ironis sekali, Yor dijebak di area hidup dan mati oleh Sugang jika ingin tahu keberadaan Paman Hancong. Dengan sembronohnya, Yor menerima tantangan itu dan melawan seseorang yang bernama Zheng Wu berada di ranah gerbang ilahi. Kecil banget untuk Yor menang. Serangan demi serangan yang Yor lontarkan tidak mengefek sama sekali bagi Zheng Wu. Di sisi lain, Mubai ingin menyudahi pertarungan itu namun dihentikan oleh Sugang. Sehingga Mubai pergi untuk melapor kejadian ini kepada Chen Feng. Ternyata ini semua sudah direncanakan agar Chen Feng datang ke area hidup dan mati. Berpindah tempat dengan Chen Feng yang dihampiri Mubai dan menjelaskan situasi yang ada, sehingga Chen Feng tidak berpikir lama langsung pergi ke tujuan. Namun saat dimana Chen Feng ingin menolong Yor yang ingin dibunuh oleh Zheng Wu, dirinya dihalangi oleh Sugang, sehingga Yor sekarat menerima serangan dari Zheng Wu. Chen Feng yang sangat marah atas kejadian ini karena orang yang dia sayangi harus menderita karenanya. Amarah di dalam diri Chen Feng sudah tidak bisa terbendung lagi, menyuruh Mubai untuk membawa Yor ke tempat Master Su. Dan Chen Feng melantangkan suaranya, dikatakan kesengajaan ini kalian harus membayarnya. Cukup sekali terobosan membuat Zheng Wu tidak sadarkan diri. Ini giliran Sugang yang melawan Chen Feng. Ternyata mereka ingin membalaskan dendam kepada Chen Feng atas keluarga mereka dari sekte luar yang dikalahkan. Di sela-sela pertarungan mereka ada seseorang yang datang. Namun namanya masih tersamarkan, dia sangat yakin jika dimana Chen Feng akan menang melawan Sugang. Meskipun Sugang orang yang terdaftar 100 murid teratas paling kuat, tapi dia menegaskan kalau Chen Feng belum sungguh-sungguh menggunakan kekuatannya secara full power.看你逃到哪里去！怪物！ Benar perkataan orang ini, Chen Feng yang akan menang. Semua murid yang menyaksikan dibuat kaget, karena notabene Suganglah yang lebih unggul ketimbang Chen Feng. Di posisi Chen Feng dia kebingungan dengan senior itu, tapi orang ini menyuruh Chen Feng untuk berlatih lebih jauh. Dan nanti Chen Feng akan mengetahui siapa orang misterius tersebut.
Sesampainya Chen Feng di tempat Master Su, dikatakan orang-orang yang menyerang Yu'er hampir saja ingin menghapus kultivasinya. Untungnya, Yu'er sudah dilindungi oleh kekuatan harta langit dan bumi. Jika ingin menyelamatkannya butuh pil yang sangat langka, membutuhkan 2 bahan untuk menjadikan pil. Tapi tidak semudah yang dibayangkan, karena sangat beresiko. Salah satunya adalah rumput 7 bunga, berusia 500 tahun, dan inti kristal naga berumur 300 tahun, terletak di pegunungan Heian. Tapi Chen Feng tidak mempersalahkannya demi keberlangsungan hidup Yu'er. Sebelum pergi ke pegunungan Heian, Chen Feng terlebih dahulu untuk menstabilkan tubuhnya di gua penempaan tubuh. Dengan giok pengenal dari guru Zhao dan Liu, Chen Feng diizinkan masuk oleh tetua yang menjaga gua penempaan. Tapi tetua ini menegaskan, jangan sekali-kali untuk menyalakan api bumi di suhu tinggi, perlu melebur secara perlahan. Berpindah tempat dengan tetua Lu Qingfeng, ada murid yang dulu pernah cekcok dengan Chen Feng melaporkan kalau Chen Feng sekarang berada di gua penempaan tubuh. Di posisi tetua Lu Qingfeng menyuruh seorang murid yang bernama Zhang De berada di ranah ilahi tingkat 3 untuk menyingkirkan Chen Feng, sembari tetua Lu Qingfeng memberikan 5.000 batu roh untuk Zhang De. Jika misi sudah selesai, dia akan memberikannya lagi 10.000 batu roh. Ternyata, tetua Lu Qingfeng menegaskan, kalau Chen Feng tersingkirkan sangat berarti untuk keluarga Yang. 5 hari kemudian, Zhang De sudah berada di dekat gua penempaan tubuh, mengawasi Chen Feng yang belum kunjung keluar. Namun ketika Chen Feng sudah keluar, Zhang De sudah siap ingin membusur mati kepala Chen Feng. Tapi tiba-tiba Guru Zhao dan Liu datang tepat waktu. Chen Feng kaget kenapa Guru Zhao dan Liu datang. Di sisinya dia hanya ingin melihat saja, yang padahal dia sudah menyadari kalau adanya Zhang De yang ingin membunuh Chen Feng. Lalu Zhao dan Liu menegaskan kepada Chen Feng agar berhati-hati dalam situasi yang ada. Karena hanya di dalam sekte, Zhao dan Liu bisa menjaga Chen Feng untuk sementara. Lalu Zhao dan Liu memberikan pil penyembunyi aura agar sewaktu-waktu dalam perjalanan Chen Feng menuju ke pegunungan Heian, hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, part 10 kali ini diakhiri Chen Feng dan Guru Zhao dan Liu yang menyelamatkan Chen Feng dari ancaman Zhang De atas suruhan tetua Lu Qingfeng. Di video yang akan datang akan semakin menarik karena krisisnya di pegunungan Heian dalam perjalanan Chen Feng. Oke lah, kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton filmnya sampai habis. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Jika kalian suka dengan channel ini, langsung saja di subscribe, oke? Saya Aura Film mau cabut dulu. Wassalamualaikum.